Hai guys, welcome back to my YouTube channel Salsabila PW. Oke, jadi di video aku kali ini aku mau sharing pengalaman aku melahirkan secara sesar. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga follow Instagram aku @salsabilapw. Thank you yang udah mampir, yang udah nonton. Ini maaf banget ya, aku jarang banget bikin video karena aku udah ribet banget ngurusin anak, ngurusin suami, dan ngurusin segala macem. Pokoknya jadi ribet. Jadi aku jarang banget aktif di YouTube. Buat yang udah mampir ke video aku, terima kasih banyak. Dan yang udah like video aku, terima kasih banyak. Aku bener-bener terima kasih udah 300 subscriber ya, yang tadinya cuma 2 atau 3, sekarang udah mulai berkembang, alhamdulillah. Pokoknya terus dukung channel aku sampai aku bisa dimonetisasi. Oke guys, jadi aku mau cerita nih tentang pengalaman aku lahiran kemarin tuh tanggal 11 Juni 2022. Aku melahirkan secara sesar karena aku nggak bisa normal, dikarenakan aku memiliki riwayat hipertensi. Padahal sebelumnya tuh pas cek-cek kehamilan aku tuh nggak pernah darah tinggi gitu. Terus tiba-tiba menginjak ke 9 bulan itu aku hipertensi, yaitu 130, 140 per 90 per 100. Jadi pokoknya pas 8 jalan 9 bulan itu naik terus darahnya. Jadi akhirnya aku diputuskan untuk operasi sesar. Jadi awalnya itu tanggal 11 Juni, 10 Juni sih jatuhnya. 10 Juni itu aku tuh masih ngurus BPJS anak aku. By the way, nama anak aku adalah Shakwil. Jadi aku lagi ngurus BPJS Shakwil karena kan takutnya nanti pas lahiran tuh butuh BPJS ya. Terus lagi ngurus. Nah, lagi ngurus BPJS-nya si Shakwil. Terus tiba-tiba aku tuh ngerasain mulesnya tuh bener-bener mules yang kayak pengen pup tapi gimana ya, tapi nggak banget, masih kayak mules-mules biasa gitu. Itu di tempat puskesmas, lagi di puskesmas lagi ngurus BPJS, dan itu mules-mules kayak gitu. Tapi aku tahan dan aku ngerasa kayak kok cairan keputihannya makin banyak, karena jujur aku tuh keputihan. Terus abis itu aku bilang sama suami aku kayak kok ini makin ini ya, pinggang tuh pegelnya bukan main, rasanya kayak mau hate. Pinggangnya rasanya kayak mau hate, tapi hate-nya yang benar-benar parah banget gitu loh. Kan kalau pinggang sakit mau hate itu masih bisa ditahan ya, tapi kalau ini tuh kayaknya udah pegel banget gitu loh pinggangnya. Jadi aku bilang sama suami aku, ini pinggang aku pegel banget gitu kan. Terus ditambah kayak keluar keputihannya tuh makin banyak gitu kan, karena aku cek ke kamar mandi kok keputihannya makin banyak, dan keputihan aku itu yang abnormal. Jadi selama kehamilan ini aku banyak banget keluhannya di bagian vagina, kayak aku ada kutil kelaminnya dan ada gampang lecet gitu karena aku kan gendut. Terus abis itu aku keputihannya abnormal, warnanya hijau. Aku bakal tunjukin di sini. Warnanya hijau, bau amis banget, dan juga dia banyak banget. Jadi setiap aku bersihin ada lagi, dan ternyata itu emang bawaan bayi. Pokoknya pas abis lahiran itu semua keluhan hilang, bener-bener hilang. Kayak bahkan kutil kelaminnya itu aku kacain gitu udah nggak ada. Aku seneng banget. Jadi tuh aku sempet darah tinggi juga gara-gara mikirin kutil kelamin aku itu, karena bener-bener perih, gatel banget, bener-bener perih banget. Rasanya tuh kayak kalau kalian mau kencing aja tuh perih banget. Ternyata itu dari kutil kelaminnya itu. Aku sempet takut kan, karena kan katanya kutil kelamin itu nular, dan itu tuh penyakit seks gitu kan. Sedangkan aku tuh nggak pernah seks sama siapa-siapa selain, maksudnya kayak nggak pernah nakal lah gitu ya. Terus tiba-tiba kena kutil kelamin itu aku kayak langsung down banget, dan akhirnya darahku naik tinggi gitu. Jadi itu juga salah satunya yang menyebabkan aku darah tinggi awal mulanya. Kepikiran itu, terus kepikiran juga bisa nggak ya kalau ada kutil kelamin gitu lahirannya normal. Aku tunjukin di sini kutil kelaminnya tuh kayak gimana. Tapi alhamdulillah setelah sesar, padahal sesar loh ya, bukan normal, itu
semua keluhan aku hilang. Dari mulai keputihan aku hilang yang warnanya hijau. Awalnya tuh keputihannya kayak ampas tahu dan itu gatel banget, dan tapi aku nggak bau sama sekali. Jadi cuma gatel parah dan itu bentuknya kayak ampas tahu. Kalau kalian yang lagi hamil sedang mengalami itu, tenang, jangan panik, itu adalah bawaan bayi, bawaan kehamilan. Jadi nggak usah panik. Aku udah berobat kemana aja, ke bidan manapun, dan bayarnya juga mahal. Aku udah sempet dibersihin juga pakai air infusan sama suami aku. Itu bayarnya mahal banget, sekitar berapa waktu itu ya? 400-an atau 3,5, lupa aku. Pokoknya bayar segitu mahal banget, dan nggak ada hasilnya. Tetep keputihannya balik lagi, udah dikasih salep, dikasih obat dalam vagina gitu. Jadi obatnya tuh bentuknya kayak peluru gitu, kayak tablet dimasukin ke dalam, namanya Nystatin. Nystatin itu nggak ngaruh sama sekali, tetep malah makin banyak. Jadi aku bingung. Terus yaudah, sampai akhirnya aku pasrah. Yaudah, biarinin aja deh, aku cuma ngebersihin setiap gatel aku cebok, aku bersihin gitu. Jadi itu penyebabnya mungkin awalnya aku infeksi jamur karena aku tuh lembab, abis pipis lembab langsung pakai celana. Jadi nggak dikeringin dulu pakai tisu, akhirnya lembab, terus jadinya tumbuh jamur gitu. Dan aku jarang ganti celana dalam gitu, kayak gantinya paling cuma 2 kali, padahal seharusnya tuh kayak 3 atau 4 kali. Apalagi kalau lagi hamil, hormonnya tuh nambah, jadi tuh cepet banget keputihan. Keputihan dalam ibu hamil itu wajar ya, tapi kalau yang aku alamin ini abnormal sih, sampai akhirnya warnanya jadi hijau dan akhirnya bau. Ya udah, aku diemin aja, tapi alhamdulillah hilang gitu aja. Nah terus akhirnya tuh kan lanjut lagi ya, tadi ke cerita yang tadi. Aku tuh, ini durasi videonya agak panjang, kalau kalian males dengerin gak apa-apa. Ini aku hanya sharing pengalaman aku aja. Ternyata maksudnya pengalaman aku lahiran sesar tuh gimana, dan menakutkan gak sih gitu kan. Karena kan di benak orang-orang tuh, di pikiran orang-orang masyarakat, kalau lahiran sesar itu serem, lebih baik normal gitu lah. Nah terus habis itu tanggal 10 ya, udah mulus-mulus gitu-gitu. Sempet makan soto dulu sama suami. Pulang dari rumah sakit itu sempet makan soto dulu. Terus abis itu malamnya keluar lendir. Aku udah keluar lendir darah. Nah aku pikir, wah keluar lendir darah nih gitu, tapi belum keluar air ketuban, jadi baru darah gitu, baru lendir darah. Akhirnya aku cari di Google kalau kayak gitu tuh kenapa. Oh ternyata itu udah pembukaan gitu kan. Terus mulesnya juga makin intens, makin kayak ngerasa mules gitu, ntar ada ntar hilang gitu kontraksinya. Terus habis itu aku telepon suami aku, karena kan aku di rumah nenek, suami aku di rumah. Terus aku telepon suami aku bilang ini udah keluar lendir darah gimana gitu-gitu. Terus dia panik, dan aku juga disitu udah mules, gemeter, karena kayak wah dikit lagi gue mau brojol nih gitu, takut gitu kan. Terus akhirnya malah darah tinggi lah jadinya, karena kayak gitu, karena panik jadi darahnya tinggi lagi. Jadi emang semenjak hamil ini darah aku naik sih gitu, tinggi gitu. Padahal tuh nggak pernah tinggi sebelumnya, sebelum hamil atau pas awal-awal hamil tuh malah nggak pernah tinggi gitu. Terus habis itu suami aku dateng, aku dibawalah ke puskesmas, karena kan aku pakai BPJS, bawa ke puskesmas. Terus habis itu aku dicek segala macam ke ruangan terpencil, bener-bener ruangannya serem banget lagi. Jadi aku ditinggal sendiri di situ, kayak aku diobservasi gitulah. Jadi suami aku sama temennya tuh, sama uwa aku itu suruh tunggu di luar, dan aku bener-bener sendirian di situ. Dan serem banget itu. Aku dibawa ke rumah sakit jam 10 malam, dan aku diobservasi di situ dari jam 10 malam itu sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam aku diobservasi di situ. Jadi aku dipasangin alat deteksi kontraksi gitu ya, berapa kali dalam menit gitu. Pokoknya aku kontraksi, pokoknya alat-alat gitu deh. Terus tangan aku yang dijepit gitu loh pokoknya. Terus dicek pembukaan juga, jadi diceknya tuh pakai jari kan, ditusuk gitu kan, dimasukin jarinya bidannya, dokternya maksudnya udah pembukaan berapa. Nah aku tuh baru pembukaan 2 tuh, apa 1 ya waktu itu ya, pokoknya masih baru awal-awal deh pembukaannya, tapi mulesnya udah berasa gitu.
Terus aku di tes urin juga, takutnya tuh aku urinnya positif gitu ya, protein urin. Karena kalau protein urin aku positif, berarti aku tuh ada gula kalau nggak salah ya, bisa jadi ada gula gitu, ada diabetes gitu. Ternyata alhamdulillahnya aku negatif, dan aku udah ditusukin terus tangannya karena aku gendut. Terus pembuluh darah aku mungkin tipis, jadi tuh dokternya atau perawatnya tuh susah banget nyarinya. Akhirnya sampai kayak gini tangan aku tuh. Ini tuh udah mendingan. Tadinya tuh parah banget, bener-bener kayak biru banget, terus lebam kayak orang di KDRT-in gitu. Terus habis itu udah diinfus segala macem gitu ya, sakit banget sih. Itu pertama kalinya aku diinfus, karena seumur hidup aku nggak pernah dirawat, dan sekalinya dirawat itu pas melahirkan ini. Jadi nggak tahu rasanya diinfus gimana, ternyata sakit banget ya ditusuknya gitu kan. Terus habis itu aku dicek, ditensi, darahnya tetap tinggi terus. Akhirnya dikasih obat penurun darah tinggi, kalau nggak salah namanya Vitadimin kalau nggak salah ya. Dan bener aja langsung semua pusing aku tuh hilang, bener-bener enak banget, plong gitu. Kayak wah, kenapa nggak dari dulu aja dikasih obat ini gitu kan. Karena dari awal kehamilan tuh aku udah maksudnya dari 9 bulan tuh aku udah darah tinggi terus kan, tapi nggak pernah dikasih obat apa-apa gitu, cuma kayak disuruh istirahat gitu kan, nggak ngaruh gitu kan, harusnya pakai obat gitu kan. Mungkin kalau dikasih obat dari awal aku bisa lahiran normal sih gitu. Oke, akhirnya karena aku darah tinggi terus, puskesmas angkat tangan dan bilang nggak bisa ya lahiran di sini, karena kalau lahiran di sini tuh ibunya nanti beresiko, entah ibunya yang meninggal atau anaknya yang meninggal kalau tetap dipaksa lahiran normal. Jadi kita rujuk ibu ke rumah sakit ya gitu. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit Setia Bakti. Aku dirujuk ke situ dan aku masuk UGD apa IGD aku lupa, itu jam 1-an. Aku dicek segala macam, suami aku ngurus pendaftaran segala macam berkas-berkasnya gitu. Habis itu dicek lagi pembukaannya, itu udah pembukaan 2 jalan ketiga lah gitu. Itu juga mulesnya udah makin-makin, dan aku tuh di ruangan itu 2 orang. Di UGD itu 2 orang sama-sama mau ngelahirin. Dan ibu yang satu ini bener-bener gelisah banget, kayak gitu-gitu, dia nggak bisa ngatur nafasnya, sedangkan aku tuh kayak relax, tenang, berkat aku belajar dari YouTube ya, YouTube-nya Bidan Kriwil tuh. Kalau kalian mau tahu, aku tuh selalu belajar dari YouTube-nya Bidan Kriwil tentang apapun, tentang kehamilan, cara ngatur nafas kalau kontraksi itu gimana. Aku udah gitu kan, aku udah santai nih, ngelihat dia yang kayak nafasnya kayak aduh pak gitu terus aku jadi kayak panik gitu kan. Jadinya mungkin itu ke bawah tegang juga, aku jadi darah tinggi lagi gitu kan. Terus ditambah dia tuh pembukaannya cepet, jadi tuh sama, tadinya pembukaannya masih 2, tapi dia kayak udah gak kuat banget, badan dia udah gemeter gitu. Terus akhirnya gak lama ketuban dia pecah, ketuban dia ngerembes, dan aku tuh belum, aku masih tetap stay pembukaan 2, dan aku kayak sedih gitu kan. Ya ampun, dia aja udah ketubannya pecah, kok aku belum ya. Hebatnya lagi ya, tadinya kan dia pembukaan 2, terus pas ketubannya pecah, itu bener-bener langsung dia pembukaan lengkap, langsung pembukaan 10. Kata aku, wow keren banget, dari pembukaan 2, gara-gara ketuban pecah langsung pembukaan 10. Jadi 10 jari itu masuk ya, kalau pembukaan 10 gitu kan pembukaan 1, pembukaan 2 gitu. Jadi 10 cm gitu lah. Langsung tuh dokternya sigap lah ya masuk gitu. Maksud aku gini, kok aku nggak dikeluarin dulu? Jadi aku tuh di situ bener-bener ngelihat proses kelahiran normal sebelah aku gitu. Jadi kan karena di UGD aku berdua dan itu nggak disekat sama sekali, jadi aku bener-bener ngelihat dia tuh ngeden, dia air tubannya muncrat kemana-mana, ngelihat dia dijahitnya, proses dia ngedennya, dia teriak-teriaknya, anaknya lahir, itu aku ngelihat. Tapi aku kayak coba gini, ngelirik gini gitu. Jadi kan itu bikin aku tambah stres dong. Harusnya tuh aku dikeluarin dulu gitu ya, ini enggak gitu. Ya udahlah, pengalaman jadinya ngelihat orang lahiran normal gitu kan. Udah gitu ibunya ini kayaknya nggak bisa ngeden, jadi ngedennya selalu di tenggorokan. Jadi aku yang ikut ngeden, ayo bu ngeden bu, jadi aku yang ngeden gitu. Terus harus itu ngedennya kan di perut gitu. Terus sampai bidannya tuh marah-marah kayak, kalau masih nggak bisa juga udah saya nggak mau tolong ya, gitu pokoknya. Nah terus akhirnya ya udah tuh
karena aku udah nggak kuat ngeliat darah di mana-mana, akhirnya aku pura-pura izin kencing ke kamar mandi. Aku bilang, dok saya mau keluar, bu saya mau keluar, saya mau pipis. Padahal aku nggak hindarin ngelihat dia dijahit, karena dijahitnya tuh nggak dibius ternyata. Dan dia teriak-teriak, ampun dokter, ya Allah sakit banget, ini kapan selesainya sih gitu. Belum lagi ngelihat dia tuh dirogoh gitu loh, dikubek-kubek vaginanya buat ngambil apa ya, plasentanya ya, plasenta atau apa sih, hari-hari aku nggak ngerti deh pokoknya. Itu bener-bener trauma banget, darah udah di mana-mana, aduh aku merinding. Terus akhirnya aku keluar dan aku sendirian di situ, suami aku di luar kan. Terus ya udah deh. Nah terus itu jam 3 kan, itu jam 3 tuh kelahiran tuh tetangga aku tuh jam 3 subuh. Ya aku nunggu lagi gitu. Terus dia baru bilang gini, ibu trauma yang ngelihatnya ya. Yaudah ibu di situ aja ya, di bed situ aja, di tempat tidur itu aja di luar, karena di luar ada bed lagi gitu kan di UGD-nya. Jadi aku nggak nyampur sama ibu-ibu yang lahiran tadi lagi gitu. Kataku kenapa nggak dari tadi gitu, kan aku jadinya deg-degan dan darah aku naik lagi gitu kan. Terus akhirnya jam 5 aku ditensi lagi, dan ternyata darah aku masih tinggi lagi. Akhirnya dokter kayak, aku tuh nggak tahu, masih belum tahu kalau ternyata aku harus lahiran sesar. Jadi belum dibilangin apa-apa, masih bener-bener kayak ya udah gitu, lu tunggu aja sampai pembukaan 10, kagak dibilangin apa-apaan gitu. Ya udah aku akhirnya sambil ngertu nafas, sambil mules, udah gitu kencing mulu, karena mungkin pala bayinya udah makin ke bawah, jadi pipis terus dan aku harus megangin selang. Sakit perut, terus ditambah lagi pipis mulu gitu kan, rasanya pengen pakai pampers aja gitu kan. Terus abis itu udah gitu aku sendirian, nggak ada suami aku disuruh tunggu luar gitu. Terus sekitar jam 5-an aku disuntik obat, aku dikasih tahu dulu kayak, ibu Salsa, maaf ya, ini kita akhirnya memutuskan untuk tindakan operasi sesar dikarenakan ibu darahnya terus tinggi. Kalau kita paksain normal, ibu bakalan nggak bisa preeklamsia gitu, karena ibu hipertensi. Jadi nanti antara ibu atau anak ibu yang nggak selamat gitu, atau bisa kemungkinan dua-duanya nggak selamat. Lah mendengar kayak gitu, makinlah tinggi ini aku, tensi aku sampai 190/100. Coba, itu tensi tertinggi aku selama hidup, hampir 200 gitu. Tuh, terus pas cek lagi tuh kan bu, tinggi lagi kan tensinya gitu. Ibu tuh gampang panikan ya gitu. Terus juga mungkin bawaan bayi juga ya bu, katanya gitu. Terus ya udah deh tuh. Akhirnya ya udah deh dok, saya pasrah. Kalau emang saya harusnya di sesar ya udah nggak apa-apa. Kan aku gituin ya. Terus ya udah deh tuh. Akhirnya ya udah bu, nanti jam 6 ya bu kita sesarnya. Bayangin, itu dikasih taunya jam 5 dan jam 6 aku udah harus sesar. Bener-bener kayak, cepet banget, deg-degan banget gitu kan. Terus akhirnya aku disuntik anti alergi obat atau apa gitu, aku nggak ngerti, dan itu sakit banget. Jadi suntiknya kayak dijentil ke atas gitu dan jadi bentol gitu, itu sakit banget sih, parah. Maaf ya bu, ini rada sakit ya bu, bukan rada lagi dok, itu sakit banget gitu kan. Terus ya udah, nanti kalau gatel bilang ya bu, kalau gatel. Alhamdulillah nggak gatel, dan ternyata aku cocok, nggak alergi. Jam 6:15 alias jam 5:45 aku masuk ruang operasi. Di situ aku dibuka semua, ditelanjangin sama susternya. Bener-bener aku dibukain bajunya gitu kan, pokoknya diganti sama baju operasi yang warnanya hijau gitu kan. Aku di situ udah makin deg-degan, udah berdoa, ya Allah bener-bener gak ditemenin sama suami aku suruh di luar, dan ruangannya dingin banget, bener-bener dingin banget. Terus aku akhirnya udah ganti baju nih, ayo bu ikut saya ke ruang operasi ya. Nah masuklah ke ruang operasi nih, jantung tuh rasanya udah dag gitu, bener-bener nggak karuan deh rasanya, emang bener-bener antara hidup dan mati gitu kan. Nih nanti gue hidup apa mati nih ya gitu kan, habis ngelahirin gitu. Terus masuk, habis itu ngelihat dokternya banyak banget. Ada dokter yang udah tua, ada yang muda, ada yang cewek cowok gitu kan. Oke, akhirnya aku suruh duduk di ranjang, duduk di kasur, aku duduk, dan aku disuruh bungkuk gitu karena mau disuntik yang bagian belakangnya itu loh, apa sih
yang deket tulang ekor itu disuntik tulang ekornya, apanya sih aku nggak tahu, pokoknya disuntik itu, disuruh nunduk, suruh pegangan bantal, meluk bantal gini kan, terus harus nunduk banget gitu. Terus ya udah aku ikutin aja lah ya semua instruksinya gitu kan. Terus habis disuntik jadi ditusuk, jadi nggak langsung dicabut, ditunggu dulu sampai itu, ternyata itu biusnya mungkin ya, ditunggu dulu gitu sampai berasa biusnya. Nah ternyata berasa nih panas. Awalnya tuh kayak bukan kayak kebakar, kayak kalian tuh duduk di deket api unggun itu kan panas tuh, atau deket kompor itu tuh panas-panas kayak gitu. Wah, kataku kok panas ya. Terus dokternya bilangin, nanti kalau misalnya kaki kamu tuh berat, kesemutan atau apa, nggak apa-apa, itu efek dari biusannya gitu, dari biusnya. Bener aja kaki aku nggak lama kesemutan, terus aku direbahin. Pas direbahin itu aku bener-bener menggigil. Aku nggak tahu menggigilnya efek bius atau menggigil karena kedinginan, karena ruangannya bener-bener dingin banget, nggak bisa dijelasin dinginnya, dingin banget gitu. Ditambah aku ngeliat lampu yang operasi itu gede banget, aku udah kayak ya Allah. Udah di situ cuma bisa pasrah, berdoa doang kayak ya Allah semoga selamat bayi dan saya, semoga selamat ya Allah, gitu-gitu. Cuma bisa berdoa gitu aja udah, sambil kayak zikir gitu-gitu, kayak subhanallah astagfirullah gitu-gitu kan. Terus ya udah deh tuh, nggak lama aku ditidurin. Abis ditidurin kaki aku berasa kayak kesemutan. Abis itu aku dielap-elap gitu pahanya, mungkin mau buat bersihin, nggak ngerti aku. Terus aku dipasang selang kateter itu selang untuk pipis. Jadi karena kan aku habis operasi nanti nggak mungkin dong langsung jalan, jadi biar nggak ribet, aku dipasang selang pipis, jadi pipisnya langsung ngalir gitu aja di selang. Ya udah deh tuh, habis itu nah udah dipasangin selang ya kan. Ya udah, itu tuh berasanya cuma kayak crut gitu loh, karena itu biusannya udah mulai bereaksi ya, jadi nggak sakit. Bayangin kalau nggak dibius itu sakit banget, lubang pipis kalian dimasukin selang crut gitu kan. Ini alhamdulillah dibius gitu kan. Ya udah, terus akhirnya habis itu dia nanya, emang masih berasa ya Bu, nih kakinya coba saya pegang ya gitu. Berasa dok dikit gitu, coba gerakin jempolnya. Awalnya masih bisa, terus lama-lama kesemutannya makin lama makin berat, makin baal tuh kayak kebal gitu kan. Pokoknya kayak nggak berasa apa-apa, dia mau lu tusuk lu apain juga tuh kaki gue gak berasa apa-apa gitu. Terus coba gerakin jempolnya, itu berat banget, kayak bener-bener lumpuh total gitu. Ya udah akhirnya aku emang lumpuh total ke bawah kan, ke atas aku sadar gitu. Terus habis itu ya udah, tahan ya bu gitu kan. Jadi ini ditutup tirai gitu kan segini, jadi kan tiduran ditutup tirai biar aku nggak bisa ngeliat perut aku, karena kalau ngeliat aku bisa pingsan kali kan, darah banyak di mana-mana gitu ya. Terus habis itu jadi di sini ada dokter pendamping aku kayaknya deh, itu udah tua tapi baik banget, kayak tenang ya bu, dia yang nenangin aku selama proses sesar itu. Pokoknya tugas dia gitu, nenangin aku biar aku sadar, karena kalau aku nggak sadar itu bahaya ya, bisa lewat gitu kan. Harus tetap buka mata, nggak boleh merem, nggak boleh tidur gitu kan. Terus berasa banget pas pas perut aku di beleknya itu kayak kalian punya pulpen nih, kalian cobain aja di perut kalian, pulpen kalian seret gitu doang sih rasanya, nggak yang kayak perih bener-bener kayak disob. Nah terus habis itu, ini maaf ya guys kalau misalnya kondisinya berisik, karena ini di rumah nenek, di mana anak kecil, jadi berisik banget tuh. Apalagi si Raja adek aku tuh berisik banget sumpah. Nah terus habis itu berasanya gitu doang, kayak seret, kayak apa namanya, pakai pulpen gitu perutnya. Terus habis itu nggak lama diajak ngomong terus, kayak aku kan pakai eyelash waktu itu, ini udah aku cabutin, aku pakai bulu mata, masang eyelash, emang centil banget ya, mau lahiran pasang eyelash. Terus diginiin, ibu bulu matanya cetar banget, pasang di mana, Syahrini kalah deh gitu-gitu. Pokoknya dia bikin aku relax mungkin gitu, biar aku tetap sadar. Nah terus habis itu ditanya, rumahnya di mana bu, ini anak berapa, suaminya berapa bu, banyak ya ibu ya gitu-gitu. Udah bu, nanti ibu mah bakalan nambah lagi ini mah gitu. Pokoknya diledek-ledekin gitu. Terus gak lama, mungkin udah keboek ya, itu udah perut aku udah dibuka maksudnya gitu ya,
Jadi sebenarnya bukan di perut ya guys, tapi di atas vagina kalian, di rahim kalian diambilnya tuh. Jadi bukan, kalian mikir pasti di perut kan, enggak, tapi di bawah pusar itu loh, yang di apa sih, di atas vagina kalian lah gitu, boeknya di operasinya gitu. Nah terus habis itu berasa banget pas dia diambilnya tuh, pas anak aku mau diambil, jadi dipendet perut aku dari atas, diteken. Nah di situ aku mual, di situ aku kayak mau muntah tapi enggak, aku tahan. Dan sempet panik juga kan, karena kan dia udah pendet gitu, enek banget, bener-bener enek banget dipendet gitu. Terus habis itu dokternya bilang kayak jangan muntah, tahan gitu. Ya untung aja aku nggak muntah gitu kan. Akhirnya aku bisa nahan muntah tuh ya. Ibu aku sesar tapi dia muntah terus, apalagi pas Raja, kata dia muntahnya banyak banget sampai bener-bener ke badan. Terus yang bersihin tuh itu dokternya. Untungnya aku enggak ya, cuma rada-rada mual-mual dikit doang. Dah lah tuh. Itu di situ aku kayak pas dipendet dia mau diambil itu kayak Masya Allah, astagfirullah gitu. Pokoknya kayak pas keluar juga lega sih. Berasa sih perutnya kayak langsung plong gitu keluarnya. Itu belum sakit ya guys, belum sakit karena masih efek obat bius gitu kan. Ya udah tuh. Terus nggak lama aku dengar suara anak aku nangis. Alhamdulillah langsung nangis kenceng banget, karena emang selama hamil aku selalu afirmasi, selalu bilang Dek nanti kalau lahiran tolong cari jalan lahirnya yang cepet ya Dek, gitu pun ngomong aja sama perut gitu, bilang kayak gitu. Terus nanti kalau lahir nangis sekencang-kencangnya deh, biarin nangis sekencang-kencangnya, karena kan bayi habis lahir itu harus nangis ya, kalau nggak nangis justru bahaya gitu katanya. Bener, dia nangis kenceng banget, oh ya gitu. Terus anak aku dibersihin lah tuh. Nah aku masih proses dijahit lah gitu kan. Itu nggak sakit sama sekali. Dan disuntik belakang juga tuh aku nggak sakit. Kata orang-orang tuh sakit ya, padahal tuh nggak berasa apa-apa, sumpah. Nah, terus akhirnya udah selesai lah nih aku dijahit. Itu tapi selama proses penjahitan, proses sesar lah ya pokoknya, itu aku tuh bener-bener kayak begini, kayak kedinginan, gigi aku tuh gitu, giginya kayak gitu. Dan aku tuh takut aku kejang. Tapi mungkin tuh sampai aku ngomong gini, Dok ini sih kenapa aku gemeteran begini? Nggak apa-apa gitu. Ini kamu mungkin karena tegang, terus dingin, pokoknya digituin. Aku tuh pikir aku bakal kejang gitu kan, ternyata enggak gitu. Terus habis itu anak aku dibawa lah, dibersihin, aku masih dijahit. Udah akhirnya selesai nih ya. Terus kata dokter pendamping aku tuh, udah, aku tuh sampai pas dia mau keluarin anak aku ya, sampai tangan dokter itu aku gituin. Maaf banget untuk Pak Dokter, aku gak tahu namanya siapa ya. Aku sampai giniin, mana kuku aku tuh panjang banget, belum dipotong karena nggak ada persiapan apa-apa. Bahkan kayak vagina aku aja tuh belum dicukur. Karena kan harusnya dicukur ya. Orang aku mikirnya tuh aku normal gitu. Ternyata dengan sepersekian detik bisa langsung berubah gitu, proses persalinan langsung sesar gitu kan. Terus kuku aku panjang gitu kan. Akhirnya nggak apa-apa, dia nggak apa-apa bu, cakar aja saya bu gitu. Baik banget dokternya, cakar aja saya bu gitu. Terus akhirnya saya aku cakar tuh dokternya gitu. Cuma pas aku lihat tangan dokternya tuh kukunya mendem tangan aku, tangannya, kuku aku nyeplak di situ, mendem gitu, udah saking kencengnya gitu kan, karena takut. Terus ya udah, akhirnya aku selesai dijahit, dipindahin lah aku ke ruang observasi lagi. Jadi aku diobservasi, diinin lagi, dicek lagi apakah darah aku tuh tekanan darahnya tetap tinggi atau enggak gitu. Ternyata tetap tinggi tuh. Terus sempat normal 130, normal lagi gitu. Akhirnya pas aku lagi dijahit gitu, bidannya dateng bawa anak aku. Itu aku lagi setengah sadar ya gini, Bu ini anaknya laki-laki ya gitu, panjangnya 49 cm, terus beratnya 3,1 dan anaknya laki-laki ya Bu, terus lengkap normal semuanya, nggak ada kurang satupun ya Bu gitu. Terus aku disitu lega, suruh cium anaknya karena aku susah bangunnya. Akhirnya sama susternya diciumin ke aku gitu, digituin. Udah habis itu anakku dibawa ke kayak inkubator apa sih aku nggak tahu, pokoknya kayak tempat bayi gitulah ya di situ.
Nah, jadi aku masuk ke ruang observasi sama anak aku juga, tapi anak aku di bak gitu loh, di bak bayinya itu loh. Aku diranjang sambil dipasangin alat ini itulah gitu, dipantau lah intinya. Lama juga tuh. Terus dokternya emang bilang, Bu, nanti efek biusnya 2 jam doang ya Bu, nanti habis 2 jam tuh ibu bakalan berasa. Kan aku selesainya jam 6 lewat 6, jadi jam 5.45 masuk ruang operasi, jam 6 lewat 6 itu keluar. Cepet banget ya, sampai ibu aku tuh ngomong waktu Raja lahir aja tuh, adik aku yang terakhir tuh, ibu aku sampai 1 jam apa 1 jam setengah gitu lahiran, karena ibu aku plasentanya lengket, karena kan dia udah berumur ya, udah 40 tahun tapi tetap hamil, maksa hamil, akhirnya bermasalah lah gitu. Terus juga Raja tuh sempat pendarahan juga ibu aku gitu. Terus itu cepet banget sih lah, bayangin aja 5.45 masuk, jam 6 lewat 6 keluar, cuma berapa menit, 15 menitan, 20 dong, berarti 20 menit, cuma 20 menit proses keluarnya. Cepet banget, emang dipermudah. Emang kataku sih selama hamil aku emang berdoa, ya Allah, mau sesar mau normal dipermudah lah gitu jalannya ya gitu. Alhamdulillah dipermudah walaupun sesar gitu. Nah terus aku nunggu di ruang observasi itu kan, itu udah jam 8 dan efeknya udah habis, karena kan selesainya tadi jam 6 lewat 6 ya. Itu efeknya udah habis, di situ mulai berasa cekit-cekitnya perut, berasa, dan kaki udah bisa digerakin. Aku udah panik, waduh kaki udah bisa digerakin berarti biusnya udah habis sih, kataku. Wah siap-siap nih sakit gitu kan. Terus bener aja sakit, dan itu suami aku belum boleh nemenin, masih di luar. Anak aku cuma boleh dipoto doang gitu kan. Ya udah, sambil diobservasi akhirnya udah selesai observasinya. Terus abis itu masuklah ke kamar inap. Ini sambil nunggu kamar juga sih sebenarnya, aku diobservasi tuh. Dibawalah aku ke kamar inap. Terus selama 3 hari. Selama 3 hari tuh aku di kamar inap. Nah aku tuh disuruh banyak minum karena kencing aku tuh masih keruh, pipisnya masih keruh, di selang kateternya tuh masih keruh. Jadi selama aku dirawat itu tuh aku harus minum banyak, karena ternyata di selang aku tuh, selang pipisnya, selang kateternya itu aku pipisnya masih keruh. Akhirnya aku minum, disuruh 2 liter sehari, 2 liter. Akhirnya aku beli 4 botol 2 liter. Alhamdulillahnya baru minum 2 liter apa udah bening gitu warnanya, udah bener-bener kayak cairan infusan warnanya. Dokternya bilang gini, perawatnya sih, ayo Bu, semangat minumnya Bu, biar cepet pulang. Kalau ibu masih keruh aja tuh ibu nggak pulang-pulang. Emang ibu mau nggak pulang-pulang di sini terus? Jadi ditakutin gitu, makin semangat deh minumnya gitu kan. Karena kalau ibu masih keruh terus itu takutnya nanti pendarahan gitu. Terus makanya semangat minumnya ibu ya, biar cepet pulang gitu. Pokoknya harus, pipisnya harus bening sebening air infusan. Aku pikir itu bohong ya, ternyata bener. Pas aku minum terus, aku pipis, itu selangnya udah bening warnanya. Akhirnya dicopot lah tuh selangnya. Dan alhamdulillah cuma 3 hari doang, anak aku juga sehat kan, nggak kuning gitu. Jadi boleh pulang, nggak ada kendala apa-apa, nggak minum ketuban anak aku ya. Maksudnya nggak masuk ketuban, nggak apa, jadinya boleh pulang gitu. Karena banyak banget yang habis sesar tuh anaknya di inkubator dulu karena kecil gitu, atau dia nelen ketuban gitu-gitu kan. Pokoknya ada aja lah, tapi alhamdulillah anak aku sehat. Jadi aku boleh pulang di hari ketiga gitu. Hari kedua operasi aku udah bisa jalan ke kamar mandi, bahkan sendirian jalan ke kamar mandi sendiri. Awalnya masih dituntun nenek, kan nenek yang jagain, ganti-gantian, kadang nenek kadang ibu aku gitu. Terus awalnya masih dituntun, tapi lama-lama aku gemes, coba deh belajar sendiri. Awalnya tuh abis operasi itu tuh di hari pertama itu nggak boleh ngangkat pala selama 12 jam. Ngangkat pala aja tuh nggak boleh. Jadi tuh aku lahiran kan jam 6 sampai jam 6 sore itu nggak boleh ngangkat kepala. Jadi ngangkat kepala aja tuh nggak boleh, apalagi bangun gitu. Jadi bener-bener bednya tuh rebah banget, nggak boleh yang naik sedikit gitu tuh, palanya tuh nggak boleh, bener-bener rebah. Jadi kan pusing ya, dan disitu harus minumnya banyak gitu. Terus
hari kedua udah boleh disuruh miring-miring. Ayo miring-miring bu, miring kanan, miring kiri, belajar gitu. Akhirnya coba, bisa tuh miring kanan kiri dikit-dikit karena masih sakit gitu. Sakitnya juga yang gak kayak ya Allah sakit banget ya Allah sampai nangis-nangis gitu, enggak. Jadi aku selama lahir sampai sekarang enggak nangis. Terus habis itu hari kedua itu suruh miring kanan miring kiri gitu kan, paginya itu masih bisa. Sorenya akhirnya aku disuruh jalan, coba jalan pelan-pelan turun gitu, duduk bisa tuh duduk. Nah hari ketiga udah alhamdulillah udah bisa jalan sendiri, udah ke kamar mandi sendiri, ganti celana sendiri, udah bisa cuci muka, bisa sikat gigi gitu-gitu sendiri gitu, nggak ditemenin nenek lagi. Sebenarnya nenek tetap ngeliatin karena takut jatuh, dan dokternya juga bilang pantau ya bu, takutnya nanti jatuh gitu walaupun sendiri. Kalau bisa sih jangan sendiri ya gitu kan. Terus abis itu udah deh boleh pulang, dan proses pulangnya juga cepet banget, nggak lama, cepet deh pokoknya. Abis itu udah deh nyampe rumah udah besokannya lagi hari ke-5 apa hari ke-6 itu udah jalan sono jalan sini gitu. Aku nggak tahu itu sesar apa ya, karena kata orang-orang tuh kan sesar sakit banget, tapi kok yang aku rasain biasa aja gitu. Bahkan sampai sekarang nih baru lepas jahitan ini, aku baru berapa hari sih, 21 ke 11 tuh berapa yang 10 hari ya, yang 10 hari, baru 10 hari tapi udah lepas jahitan kan, udah kering, udah bagus, dan emang nggak boleh kena air kan selama seminggu itu. Pas kontrol jadinya bagus jahitannya, udah kering, udah rapet, dan ya udah katanya udah boleh kena air, udah boleh mandi gitu. Karena selama itu tuh, selama masih di perban itu, di plester, aku nggak mandi selama seminggu gitu. Terus ya udah sekarang udah boleh mandi, udah seger. Itu udah bisa jalan, bahkan aku kontrol naik motor gitu. Nah kata orang-orang yang tetangga aku, yang saudara aku, bahkan ibu aku sendiri itu katanya sesar tuh kan sakit banget gitu. Nah ini aku bingung, ini aku metode sesar apa nih? Kok bisa begini gitu? Kenapa aku nggak nanya juga ya? Harusnya aku nanya ya, ini metode sesar apa? Karena bener-bener enak banget. Terus dikasih obat anti nyerinya mungkin bagus. Obatnya tuh harusnya aku simpen resepnya tuh, anti nyeri sama antibiotiknya tuh kayaknya bagus. Jadi tuh nggak nyeri-nyeri banget, bahkan enak gitu kan, bisa nyapu, pokoknya langsung bisa bebenah rumah dah gitu, pokoknya enak. Dan aku juga makanin telur rebus terus gitu, katanya kan biar kering. Disuruh dokternya tuh minimal 6 butir per hari telur rebus, tapi aku nggak sanggup, mual. Jadi apa tuh? Jadi cuma makan sehari doang, besoknya enggak. Ini enak, iya sayangku. Ini tak ada ini enak, hijau-hijau enak. Coba, hijau-hijau enak. Coba unjukin ke kamera bu. Mana? Wih, mau mandi mana? Wah, pusilo bu. Dia mau mandi guys. Karena emaknya bikin video, jadi dia mandi sama neneknya. Sini masuk. Mana Uyut? Nenek Uyut? Mana nenek? Sini. Masuk video aku dong, Nenek Uyut. Ngapain gua? Halo guys, kayak apa kek? Kagak pakai kerudung lagi. Iya nenek-nenek. Sekali nenek. Wah, badan gua gendut, malu ah. Bagaimana rasanya jadi Uyut, Nek? Masih nangkan. Bohong, nenek nggak gendong-gendong guys. Nangkan. Tapi masih kecil begini, nenek belum begitu demen, belum begitu suka, takut jatuh. Jadinya ntar aja sudah agak gede-gedean dikit gitu, udah enak digendongnya gitu. Punya asam urat. Biar enggak buyut nih tangannya nih, udah geget nih. Udah tua, ntar kalau udah enak digendong baru lama banget, kelamaan. Gitu. Nah, enggak, ntar udah masih segini masih ngeri, belum resep. Iya, belum ngerti, ntar kalau 3 bulan udah baru suka ya, gendong terus. Oke. Cantik bener cucuku habis lahir. Udah, sono. Udah sono diusir. Oke. Mana bapaknya? Ini bapaknya lagi ngapain tahu tuh? Tuh. Oke guys, jadi segitu aja videonya kali ini ya guys. Agak rempong dan ribet ya, rame banget dah.
Oke, bye bye. Terima kasih. Pokoknya buat kalian yang mau bersalin, yang lagi hamil terus disuruh sesar, tenang aja guys. Pokoknya jangan capek-capek, jangan kepikiran apa-apa. Santai aja, relax aja. Pasrahin aja, jalanin aja, karena kalau udah kayak gitu udah pasrah deh, bener-bener terserah dokter mau tindak apapun, terserah gitu, pasrah aja. Oke guys, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku @salsabilahpw. Oh iya, follow juga Instagram anak aku. Siapa namanya ya? Lupa. Oh ya, Sakwil Zafran Nur Harsal. Pokoknya nanti aku taruh deh di sini ya. Oke guys, thank you for watching. Bye bye.